memang kenapa Mahfud MD dan kemudian Ridwan Kamil belakangan ini cukup sangat dikaitkan, karena memang secara elektabilitas baik Mahfud ataupun Ridwan Kamil jika diduetkan dengan Ganjar Pranowo relatif ini memberikan insentif politik elektoral yang relatif juga signifikan. Ganjar bisa naik elektabilitasnya gitu ya jika berpasangan dengan Mahfud ataupun dengan Ridwan Kamil. Dua sosok ini nyaris tidak punya celah gitu ya dalam konteks politik elektoral. Tentu Bu Megawati gitu ya, Ganjar Pranowo dan partai-partai politik pengusung lainnya agak kesulitan kalau memang sudah mengerucut pada dua nama ini. Kira-kira siapa yang paling layak dan paling pantas untuk berdampingan dengan Ganjar? Artinya kemungkinan bacawa pres yang lain seperti Sandiaga Uno, lalu kemudian Erick Thohir, dapat pantun juga begitu, dan lain-lain itu masih berpeluang karena dinamikanya masih sangat tinggi. Tetapi kalau bicara Profesor Mahfud MD, saya kira di antara bacawa pres yang ada, beliaulah satu-satunya bacawa pres atau bahkan sedikit dari figur atau tokoh Indonesia yang punya pengalaman trias politika yang lengkap. Memang nama Pak Mahfud kita tahu itu masuk nominasi ya di antara beberapa nama di bursa cawapres Mas Ganjar ya. Tetapi kalau kita lihat beberapa runtutan dan indikasi lainnya, saya lihat peluang Pak Mahfud per hari ini gitu ya itu mengalami kenaikan. Kenapa begitu saya sebut? Karena sebelumnya kan juga ada pertemuan juga ya, misalnya yang di upload di Instagram Mas Ganjar ya, pertemuannya makin asik nih katanya begitu. Terus juga ada beberapa pertemuan yang lain ya, misalnya Pak Mahfud dengan Pak Sekjen kan berapa kali, dengan Bu Mega juga saya kira juga gitu. Tapi intinya Cindy ya, peluang-peluang ini kan fluktuasi ya. Kita tidak bisa kemudian mengatakan bahwa peluang Pak Mahfud itu untuk menjadi cawapres Mas Ganjar itu paling besar, itu belum tentu juga. Mahfud MD lebih berpeluang jadi cawapres Ganjar dibanding Ridwan Kamil. Ini alasannya. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai Mahfud MD lebih berpeluang menjadi bakal calon wakil presiden atau bakal cawapres mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 daripada Ridwan Kamil atau RK. Saya menilai Mahfud lebih berpeluang menjadi bakal cawapres mendampingi Ganjar, sedangkan peluang Ridwan Kamil lebih kecil, kata Ujang di Jakarta Minggu 17 September. Dia mengatakan Mahfud lebih berpeluang mendampingi Ganjar karena memiliki kelebihan antara lain disukai kalangan milenial, berasal dari Nahdlatul Ulama atau NU, Ketua Dewan Pakar Majelis Nasional Gahmi, dan dekat dengan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Sementara itu menurut dia peluang RK lebih kecil karena Partai Golkar sudah tegas menyatakan bahwa mantan Gubernur Jabar itu bukan sosok bakal capres yang diusulkan partai tersebut. Itu artinya mempersempit ruang bagi RK untuk menjadi bakal capres mendampingi Ganjar. Sudah jelas bahwa RK disiapkan Golkar untuk pilkada di Jabar atau DKI Jakarta, ujarnya. Selain itu, Ujang meyakini sosok Mahfud dengan beberapa kelebihannya dapat menambal kekurangan Ganjar dalam kontestasi Pilpres 2024. Siapa yang tidak kenal Mahfud berasal dari kalangan NU dan pemilih muda sudah tahu. Namun apakah bisa meningkatkan elektabilitas Ganjar? Itu harus dilihat secara objektif karena belum dideklarasikan sehingga belum diketahui dampaknya, kata Ujang. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023. Namun KPU berencana memajukan jadwal pendaftaran Capres-Cawapres dari semula mulai 19 Oktober menjadi 10 hingga 16 Oktober. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau Undang-Undang Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.700
703 suara.